laporan inventory di program Solis Retail. Untuk laporan inventory, kita buka ke menu laporan, kemudian inventory. Di sini ada subnya lagi, kita pilih stok. Nah, di sini ada detailnya lagi. Kita pilih laporan daftar barang. Di sini menampilkan semua barang yang sudah kita daftarkan di menu inventory. Ada kode, nama, kategori, subkategori. Ini bisa di scroll ke kanan. Ada purchase price, jadi ada harga belinya, ada HPP, dan ada harga jualnya. Di sini ada beberapa yang harga beli tidak sama dengan HPP karena sudah terjadi transaksi, dan HPP itu adalah average, rata-rata seperti ini. Ya, di sini dengan satuannya, harga segini dengan satuan apa, seperti ini. Oke, ini sama untuk laporannya, bisa di print dan juga bisa diekspor ke Excel atau ke HTML. Kalau udah kita close. Kemudian laporan stok barang. Di sini bisa kita pilih, misalnya kita pilih gudangnya, misalnya kayak gini, gudang retail. Kita search, berarti akan muncul saldo stok yang ada di gudang retail dengan ini satuannya. Kalau kita pilih suppliernya, kalau sudah ada data suppliernya, di sini akan muncul. Kita pilih gudang lain, misalnya gudang sayur. Nah, ini akan muncul berapa ada barang, berapa saldo stoknya di gudang sayur. Kita bisa pilih, kalau ini keseluruhan, kita juga bisa pilih per kategori. Di kanannya sama, bisa di print dan bisa diekspor. Kemudian ke laporan pengaturan barang. Di sini akan muncul per gudang. Contoh di gudang retail gimana kita mengatur kuantiti barangnya, yaitu minimum dan maksimumnya. Contoh yang ada di sini di gudang retail untuk biskuit Roma, ini kuantiti on hand-nya ya. Ini saldo yang ada sekarang. Minimumnya ini, maksimumnya ini. Ini untuk Bimoli, jadi kuantiti sekarang ada segini, 113, minimum 5, maksimum 30. Ya, tapi untuk Bimoli di gudang sayur itu, ini kuantitinya, minimumnya segini, maksimumnya segini. Kemudian di gudang utama, kuantiti on hand-nya segini, ini minimumnya yang kita setting, ini maksimumnya. Ini otomatis dia warnanya merah karena dia sudah di bawah minimum atau sama dengan minimum yang ini. Kalau di gudang mini ini kosong ya. Oke, jadi di sini kita bisa atur minimum dan maksimumnya, biarpun barangnya sama, tapi di setiap gudang bisa kita bedakan berapa minimum dan berapa maksimumnya. Dan laporan itu ada di laporan stok kontrol. Kemudian ke laporan permintaan barang. Laporan permintaan barang berhubungan dengan minimum dan maksimum tadi, berhubungan laporan stok kontrolnya tadi. Contoh seperti ini yang muncul di gudang retail tidak ada permintaan karena tadi tidak ada yang di bawah minimum. Gudang sayur juga tidak, hanya ada di gudang utama karena tadi kita lihat ada merah-merah kan, ada yang di bawah minimum. Jadi otomatis dia akan masuk ke laporan permintaan barang. Contoh Kopiko, quantity on hand-nya 20, minimumnya 50, jadi request 30. Biskuit Roma, saldonya atau quantity on hand-nya 50, sedangkan minimumnya 100, jadi dia request 50. Jadi program otomatis akan buatkan laporan permintaan barang. Oke, yang di kanan sama, bisa di print dan bisa diekspor. Kemudian kita ke laporan kartu stok. Kita pilih dulu barang yang mana yang mau kita cek untuk kartu stoknya, dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini akan muncul contoh untuk biskuit Roma. Mulai tanggal ini ya, ada transaksi tanggal 12. PRC purchase berarti kita beli berapa, terus saldonya jadi berapa. Kemudian ada lagi ini di invoice ini, movementnya ya. Ini berarti plus lagi, ini berkurang berarti dijual P retail. Jadi kemudian ini ada purchase lagi dan seterusnya, ada plus minus sampai akhirnya di baris terakhir ini adalah saldo akhirnya.
Di sini kita lihat warehouse-nya all, jadi ini di semua gudang ya. Dan kita juga bisa pilih per satu atau per satu gudang ya. Dan kita pilih di gudang sayur aja, kita search, segini transaksinya dia. Kalau kita pilih di gudang retail aja, nah berarti ini transaksinya. Dan kita bisa pilih all, jadi seluruh gudang ini transaksinya. Jadi laporan kartu stok ini mengacu pada satu stok atau satu barang aja, karena ini adalah detail ya laporannya. Ini bisa ini sama, bisa di print dan bisa di ekspor. Ini laporan rekap kartu stok. Kita pilih tanggalnya, kemudian search. Nah di sini ini bisa ditarik ke atas dan di scroll ke kanan. Jadi ini rekapan dari kartu stok. Kalau tadi kartu stok satu per satu item, tapi di laporan ini akan direkap semua. Jadi semua item ada di sini. Memang kita bisa pilih kategori tertentu ya, tapi kita bisa pilih semua item. Akan muncul start awalnya ya, kuantiti berapa, HPP berapa pada saat awal kita start itu atau saldo awalnya. Ini kita bisa scroll ke kanan, kemudian item in jadi stok masuknya, item out stok keluarnya, movement jadi ini pergerakannya atau perpindahannya, dan ini adalah saldo akhirnya, kuantiti akhir berapa, HPP akhir berapa, dan value total nilai rupiahnya berapa. Dan paling bawah ini akan direkap ya, di baris paling bawah kita lihat ini akan direkap semua. Jadi totalnya, total quantity, total value. Nah yang ini adalah saldo akhirnya senilai sekian rupiahnya. Di sini sama, bisa di print dan bisa diekspor. Kemudian ke laporan perkiraan nilai stok gudang. Di sini kita bisa pilih laporan nilai stok gudang ya. Di sini bisa kita pilih tanggalnya, kemudian di search. Nah di sini akan muncul. Contoh ini untuk gudang retail, karena di sini kita bisa pilih ya gudang retail. Tapi ini tidak bisa dipilih semua, harus pilih satu per satu. Contoh gudang retail untuk kategori ini, barang-barangnya ini, startnya atau awalnya kuantiti segini, nilai rupiah segini. Akhirnya kuantiti segini, nilai rupiahnya segini. Ya. Kita bisa lihat ke bawah yang banyak, yang sering ada transaksi. Contoh seperti ini, awalnya 80, nilai sekian, akhirnya 96, nilainya sekian. Nah ini perbedaannya ya. Nah kemudian paling bawah akan ditotal lagi. Akan ditotal untuk nilai rupiahnya ini. Nah kita bisa pilih untuk gudang yang lainnya. Misalnya gudang sayur, tinggal di search. Nah di sini laporannya sudah akan beda. Jadi start awal dia nggak ada stoknya, akhirnya ada, berarti ini ada beli atau perpindahan. Nah jadi laporan setiap gudang itu akan beda-beda dia. Nah di sini juga ada laporan yang untuk food snacknya awalnya. Jadi awalnya ini ada yang posisi minus, jadi kemungkinan pada tanggal 1, jadi awal itu kan tanggal 1 karena kita mulai cek laporan tanggal 1. Mungkin di sini dia belum melakukan pemindahan, tanggal 1 belum melakukan pemindahan, jadi minus dulu. Mungkin secara fisik sudah dipindah sehingga bisa dijual, tapi secara komputer itu belum dipindah. Tapi pada akhirnya ini akhirnya sudah plus, jadi anggap aja tanggal 1 belum dipindah, mungkin hari Minggu ya, jadi adminnya nggak kerjakan, tanggal 2 dikerjakan, tapi inputnya tanggal 2, yang diinput per tanggal 2, maka akan di tanggal 1 tetap minus, tapi saldo akhirnya dia sudah benar, sudah plus ya. Oke, jadi nanti kalau input barang sesuaikan aja dengan realnya, biarpun inputnya tanggal 2, kalau perpindahannya tanggal 1, input di tanggal 1 ya, sesuai dengan nota atau invoice atau surat jalannya. Kemudian kita ke laporan reminder ya, reminder atau pengingat. Nah di sini akan memunculkan barang-barang yang quantity on hand-nya kayak gini kan, di bawah minimum. Ataupun nanti kalau ada yang over juga bisa muncul. Cuman di contoh ini adanya yang minimum aja. Jadi ini saldonya 50, minimumnya 50, jadi ini sudah press ya, jadi sudah siap-siap untuk order. Nah untuk Kopiko saldonya 20, minimumnya 50, makanya dia masuk ke reminder ini.
dan juga yang lainnya. Di sini bisa kita pilih semua gudang atau gudang tertentu saja, ya. Contoh kayak di sini di gudang mini Kopiko-nya 0, padahal minimumnya ada 10, jadi dia masuk reminder. Ini harus di order, ya. Kemudian kita ke laporan supplier. Di sini menampilkan daftar supplier. Jadi kita kerjasama dengan supplier mana-mana saja. Di sini akan muncul semua. Jika pada saat input data lengkap, maka di sini akan lengkap juga munculnya sampai telepon, fax, kalau masih ada ya, kode pos, kota, semuanya di sini akan muncul. Jadi ini adalah daftar supplier kita. Laporan stok barang dan HPP. Seperti judulnya, ini menampilkan item-item barang, ya, ada saldonya dan ada HPP-nya atau cost-nya. Kita bisa pilih per gudang, misalnya gudang retail, dasar. Nah, ini yang ada di gudang retail, kemudian yang ada di gudang sayur misalnya. Nah, ini akan muncul. Ya, jadi semua item yang ada di gudang ini, saldonya berapa, kayak gini, dan harganya berapa, atau HPP-nya berapa. Kemudian laporan yang terakhir di stok adalah laporan label harga. Di sini bisa kita pilih all kategori atau per kategori. Misalnya kita pilih untuk food, kemudian foodnya hanya snack, ini bisa, ya. Tergantung mana yang mau kita cetak atau mau kita tampilkan. Oke, ini akan muncul. Jadi ini bisa kita cetak kalau misalnya mau kita taruh di depannya rak-rak itu, ya. Jadi contoh ini ada store, di sini sudah muncul harganya. Kemudian ini kalau biskuit Roma, kalau ada barcode-nya akan otomatis muncul di sini pada barcode-nya. Ya. Kayak gini misalnya, kalau yang belum isi harga akan muncul 0 seperti ini. Oke. Dan di sini kita juga bisa pilih all. Kalau kita pilih all, nah, akan muncul semua item yang terdaftar di program kita, semua item yang ada. Kalau tidak mau munculkan barcode-nya, tinggal hilangkan, tinggal di-search lagi, maka tidak akan muncul barcode. Jadi ini kolomnya juga akan lebih kecil. Oke, jadi ini untuk label barang, ya. Ini bisa kita print dan dipotong, tempel di item barangnya atau di depan rak-nya. Oke, itu semua laporan di inventory yang berhubungan dengan stoknya.